Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fitriana Jaro dari Akuntansi Syariah 2, NIM 204105030039. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS pengauditan dengan soal yang nomor pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Gambarlah risiko-risiko tersebut. Gambarlah hubungan risiko-risiko tersebut. Pembawaan adalah kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang bersifat material dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait di pengendalian internal, baik dalam masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Risiko ini sudah melekat dan sudah ada sebelum audit dilakukan. Risiko pengendalian adalah risiko yang mana salah saji dapat terjadi di dalam saldo akun atau kelompok transaksi yang dapat bersifat material baik dalam masing-masing salah saji maupun ketika digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya yang tidak dapat dicegah dan dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Risiko deteksi adalah risiko yang mana prosedur-prosedur substantif yang dilakukan oleh auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada di dalam saldo akun atau kelompok transaksi bisa bersifat material baik dalam masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Nah, untuk gambaran hubungan di antara risiko-risiko tersebut yaitu seperti ini. Untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, dibutuhkan risiko deteksi yang dapat diterima. Dibutuhkan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat risiko bawaan dan risiko pengendalian cukup tinggi. Nah, sebagai contoh, jika ada struktur pengendalian internal efektif dalam mencegah atau mendeteksi kesalahan yang ada, misalnya risiko pengendaliannya itu rendah, maka auditor akan melakukan pengujian substansif yang sedikit efektif. Risiko deteksinya tinggi. Alternatifnya, jika saldo akun rentan terhadap kemungkinan salah saji, risiko bawaannya itu tinggi, maka auditor akan melakukan prosedur-prosedur substansif yang lebih efektif jika risiko deteksinya lebih tinggi. Ringkasnya gini, jika risiko bawaan dan risiko pengendalian itu tinggi, maka auditor akan lebih banyak memperoleh bukti terhadap prosedur-prosedur substansif yang dilakukan. Nah, ada hubungan terbalik di antara risiko deteksi dan gabungan dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Misalnya, risiko bawaan dan risiko pengendalian itu cukup tinggi. Kebutuhan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah. Untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, dengan kata lain, ketika risiko bawaan dan risiko pengendalian itu cukup rendah, auditor dapat menerima risiko deteksi yang lebih tinggi dan masih dapat mengurangi risiko audit pada tingkat yang rendah yang dapat diterima. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan imbalan jasa profesional itu ada 4. Yang pertama yaitu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua adalah tingkat pengetahuan dan pengalaman terhadap pihak-pihak terlibat dalam melakukan jasa profesional. Yang ketiga adalah
waktu yang diperlukan. Yang terakhir adalah besarnya tanggung jawab dalam melakukan jasa-jasa audit. Labeling adalah auditor melakukan audit fee atau harga auditor yang lebih rendah terhadap klien pertama kali mendaftar dengan tujuan agar mendapatkan klien yang lebih banyak lagi. Untuk nomor 3 adalah mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan Indonesia Publik diperlukan baik akuntan publik maupun akuntan internal. Karena untuk sebagai panduan untuk profesi akuntan tetap menjaga mutu dalam melakukan pekerjaannya untuk meningkatkan kinerja profesi akuntan, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, profesionalisme, agar profesi akuntan tetap mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Nah, untuk yang nomor 4 adalah apa sih surat perikatan audit? Surat perikatan audit adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya dengan syarat-syarat pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.